Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kajian lagi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah dan bertepatan pula dengan tanggal 12 Maret 2025. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di luar cuaca turun hujan, dan mudah-mudahan hujan yang turun kepada kita hujan yang membawa keberkahan, bukan hujan yang membawa malapetaka. Di sebuah hadis disebutkan, janganlah engkau mencela hujan, jangan mencela demam, dan jangan mencela zaman. Sekali lagi, jangan mencela hujan, jangan mencela demam, dan jangan mencela zaman. Karena semuanya pun insya Allah baik. Bapak Ibu lagi dagang, tiba-tiba hujan, itu juga baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hujan bisa tambah berzikir. Tidak usah gimana atau nggak ada yang beli, insya Allah Allah kirim rezeki. Rezekinya bisa berupa sehat, bisa berupa ketenangan. Meskipun uang berkurang, tapi sehat. Kalau dibandingkan dengan uang, itu kesehatan begitu luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, di sore hari ini pun temanya tidak akan yang berat-berat. Kita akan menerangkan jejak sejarah. Tuh gambarnya juga berkaki. Berarti kita akan meneliti jejak para nabi dan Rasulullah yang pernah diutus ke dunia ini. Ini setahun yang lalu Bapak Ibu, kita akan melanjutkan, soalnya ada WA ke saya, Ustadz dulu Ustadz pernah di Ramadan menerangkan tentang Nabi Nuh, udah aja sampai Nabi Nuh. Jadi kita pernah kan menerangkan Nabi Adam, pernah. Kemudian menerangkan Nabi Idris juga pernah, dan Nabi Nuh. Nah, sampainya di Nabi Nuh tahun kemarin. Itu pun kalau ibu yang masih ingat ya. Kalau yang tidak ingat jangan memaksakan kehendak. Udah ya, boro-boro nu tahun kamari, nu bulan kamari ge geus beresnya. Nah, kita sekarang akan menerangkan lanjutan dari Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nah, Bapak Ibu tetap di sini semuanya, awalnya dari sini. Nabi Adam, Bapak Ibu, jarak ke Nabi Nuh itu totalnya 10 abad. Sekali lagi, Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya 10 abad. 10 abad itu, aduh lep-lepannya, 1000 ya. Nah Bapak Ibu, jadi jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu adalah 1000 tahun, atau kalau pakai abad 10 abad. Dan semuanya tidak ada yang musyrik. Tes asa kirang tariknya.
Tes, Ibu jelas teh ya, tarik teh. Oke. Nah Bapak Ibu, jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun dan belum ada penyimpangan di bab akidah, terutama syirik. Nanti di zaman Nabi Nuh baru ada syirik. Jadi Nabi Adam belum ada syirik. Di zaman Nabi Syed, anaknya Nabi Adam yang melanjutkan pembangunan Ka'bah, ini Nabi Syed nanti orangnya, itu juga belum ada syirik. Kemudian punya generasi yaitu Anwas, nanti dari Anwas Konin, dari Konin Mahlayil, dari Mahlayil Yarid, atau di sejarah mah ada namanya Yarad Pak. Jadi mau Yarid mau Yarad itu sama aja. Kemudian Honuk, nama asli dari Nabi Idris, bukan Enok, Honuk. Ya. Kemudian Matwasalah, setelah Matwasalah Lamik, nanti Lamik punya anak bernama Nabi Nuh alaihissalam. Nah jaraknya 10 abad yaitu 1000 tahun. Ini saya ambil rujukannya dari Imam Al-Bukhari. Inilah dalilnya. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh versi Ahlul Kitab itu 146. Saya tidak ambil rujukannya, tidak bersumber. Kemudian ini yang saya ambil tuh dari Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban yang kita suka sebut dengan nama Ibnu Hibban. Nah, beliau menyebutkan jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. Dan ini pun diperkuat oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwa jarak Nabi Adam alaihissalam ke Nabi Nuh itu adalah 10 abad, yaitu 1000 tahun. Dan semuanya beragama Islam. Jadi Ibu, agama Islam itu dari dulu sampai kiamat pun tidak berubah. Nah Ustadz, dari mana agama Nasrani itu? Nasrani itu sebetulnya bukan agama. Bukan agama Ibu, Nasrani itu diambil dari kata Nosoro yang artinya penolong. Kalau Yahudi itu diambil dari anak nomor 4 Yakub. Yakub punya istri 4, anaknya 12. Nah dari istri pertama nanti punya anak Ruben yang akan nanti menurunkan bangsa Onsu. Yang nanti dia akan berprofesi ayam geprek ya. Itu Ruben Onsu. Ruben itu nanti bangsanya Rubini. Kemudian Simeoni bangsanya. Nanti anak ketiganya Lewi, Nabi Musa, Nabi Harun, Uzer. Kemudian Korun itu dari Lewi. Lewi Ibu. Nah kemudian dari 4 Yahuza. Dari Yahuda ini nanti akan menurunkan bangsa Yahudi. Nanti turun nabinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Maryam, Imron, Nabi Isa. Itu darah asli Yahudi. Nah kemudian Bapak Ibu, nah dari Bapak Ibu, dari nabi-nabi semua itu semua agamanya Islam. Nabi Isa aja berkatanya aku seorang muslim. Nabi Zakaria juga seorang muslim. Nabi Ibrahim juga seorang muslim. Jadi tidak ada satupun dari nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah merubah agama. Semuanya agamanya muslim alias Islam. Paham Bu? Nah kemudian Bapak Ibu, Nabi Nuh nanti ditakdirkan oleh Allah punya anak 4. Di sejarah yang lain ada 5, namun saya tidak ambil pendapatnya. Itu ada yang mengatakan doib, ya. Ada yang 5 itu satunya adalah Abdullah. Tapi ini yang paling kuat, ini yang 4 ini. Yang pertama Yam, yang kedua Sam, yang ketiga Ham, yang keempat Burger. Jadi hamburger, bukan ya. Yang keempat Yapis.
Nah nanti Yam itu lahir di daerah Kanaan yang kita suka selalu menyebutnya dengan nama si Kanaan. Padahal itu sebetulnya bukan nama Pak, itu nama daerah lahir. Hampir mirip Imam Al-Bukhari. Bukhari itu bukan nama. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Lahir di daerah Bukhara, Uzbekistan. Untuk penyebutan nama tempat dipakai awalan al dan a harus berubah menjadi i. Jadi dari mana? Dari Al-Bukhari. Sama kayak Imam An-Nawawi Ad-Damaski ya, Damaskus. Kemudian ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu Sam, Palestina. Itu Bu. Misalnya ibu di mana rumah? Di Mangkubumi. Jadi Al-Mangkubumi. Yalah tengenakeun eta teh. Ibu di mana ti Lengkong? Al-Lengkongi leuwih tengenakeun sarua. Ya. Dari mana? Dari Tasik. Dari mana? Atasiki. Dari Indonesia Al-Indonesi itu kan ada, makanya Indonesia itu nama tempat. Ya. Itu. Al-Andalusi, Andalusia. Itu enakeun. Ieu nu panyingkirangi alah tengenaheun eta mah ya. Komo Gunung Sabelah mah Al Gunung Sabelahi alah tengenaheun eta mah. Ya. Tengenaheun nya. Nah, siap ya. Nah, Yam itu nama anak pertama. Kemudian nanti punya anak lagi bernama Sam. Nah, dari Sam itu nanti turun semua para nabi itu dari Sam. Jadi para nabi itu dari Sam. Ham ada yang mengatakan itu nanti mempunyai generasi penerusnya dari orang-orang Afrika kulit hitam. Nah kemudian Yapis itu nanti ada Ya'juj Ma'juj. Nah, itu dari sana, itu dari hadis tuh. Yapis itu Ya'juj Ma'juj. Nanti kapan-kapan kita menerangkan Ya'juj Ma'juj itu ada di Al-Quran surat Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan yang keempatnya kisah pemilik kebun anggur yang salah satunya musyrik mau panen oleh Allah dihancurkan. Itu 4 kisah yang ada di surat Al-Kahfi. Salah satunya adalah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Nah Ya'juj Ma'juj itu diprediksi keturunan dari Yapis ya. Ini saya ambil. Nah, kemudian ibu istri Nabi Nuh itu bernama Waligoh. Istri Nabi Lut itu Wali'ah. Ibu Watiti Wati'ah. Watir deh. Nah ini ya. Nah ibu Nabi Hud ketika ibu suka penelitian, suka baca-baca di Al-Quran dan suka mencatat. Itu Nabi Hud oleh Allah diulang kata Hud, 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 Hud. Tapi ibu jangan 2 kali ngomongnya Hud, Hud itu jadi burung tuh. Karena di Nabi Sulaiman ada burung Hud-Hud, tapi ini mah bukannya Nabi ini mah. Nabi Hud itu oleh Allah diulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Nah inilah ibu silsilahnya. Nanti ibu sebelum ke Nabi Hud, nanti Sam itu mempunyai generasi yang bernama Iram. Nah itu ibu Iram ada di Al-Quran. Orang-orang Arab ibu mengeluarkan dana yang begitu besar untuk membedah Pak di mana kota Iram ini berada. Ternyata kota Iram ini muncul ke permukaan sekarang. Penelitiannya memerlukan berjuta-juta dolar ibu. Untuk membuktikan Quran ini teh bukan dongeng Pak. Dibuka ternyata ada kota Iram. Nah sebetulnya Iram itu dulunya bukan kota. Melainkan sebuah nama anak keturunan dari Sam. Nah Iram ini nanti Bapak Ibu mempunyai anak 2. Yang pertama Aus, aduh Aus pisan lain. Aus ini nanti bergabung dengan Hojroj nanti ada kan? Itu udah wah Pak jadul itu. Aus itu sebetulnya purba Pak itu turun-temurun. Sampai di zaman Rasul pun itu ribuan tahun perang, terus perang saudara dengan Hojroj yang nanti zaman Rasul dirubah menjadi Ansor. Nah Aus
Dari Aus nanti mempunyai generasi yang bernama Ad. Nama orang dulunya. Nanti berubah menjadi kaum, disebut kaum Ad. Nah kemudian nanti punya generasi lagi bernama Hulud. Kemudian generasi Hulud ini nanti ada juga Robah. Setelah Robah nanti ada Abdullah. Tuh banyak yang nama Abdullah ya. Nah setelah Abdullah Hud. Makanya Hud itu suka disebut nanti bangsanya bangsa Ad. Karena ada nama Ad tuh. Nah kemudian nanti anak yang keduanya Amir. Nah dari Amir ini nanti turun bangsa yang disebut bangsa Samud. Makanya Samud suka disebut Ad generasi kedua. Di Al-Quran ada tuh nanti. Nah dari Samud nanti turun generasi Hazir. Dari Hazir menjadi Ubaid. Ingat bu, nyebutnya Ubaid bukan Ubed ya. Dan orang Sunda masuk itu. Ya, Sulaiman. Jadi saya pakai E ya, Ubaid. Kemudian Masah kemudian Asif. Dari Asif Ubaid lagi itu ada nama yang sama tapi bukan orang yang sama, beda orangnya. Kemudian dari Ubaid ini nanti turun Nabi Soleh. Nah makanya ibu sebetulnya kalau kita ambil garis keturunan Soleh dengan Hud itu satu garis keturunan dari Iram. Dan Iram ini keturunan dari Sam. Dan Sam ini keturunan dari Nuh. Itu ujung nama tetap ke Adam. Namun ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bapak ibu sepakat di Quran, bapak ibu keturunan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah melalui kapal dan Nabi Nuh. Itu ada di surat Al-Isra ayat ketiga. Bahwa bapak ibu itu adalah orang-orang yang soleh, yang oleh Allah selamatkan, yang dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh. Ibu TIT, ada orang-orang kafir mah oleh Allah dimusnahkan di zaman Nabi Nuh. Berarti ibu keturunan orang soleh enggak? Soleh sadayana. Tapi akhirnya jadi naon? Jadi edan, seninya jadi soleh ya. Nah bapak ibu, Nabi Hud ini itu lokasinya bapak ibu ada di Hadramaut. Hadramaut itu berada di antara Oman dan Yaman. Nah bapak ibu, Nabi Hud ini nabi yang berdarah asli Arab. Saya ulang lagi. Yang berdarah asli Arab. Makanya Bapak Ibu tidak akan ditemukan di dalam Injil dan Taurat Nabi Hud. Mual ayat Pak. Ada 4 nabi yang tidak disebutkan Injil. Hud, Soleh, Su'aib, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada di dalam Injil karena mungkin mereka nggak tahu Pak ya, nggak tahu ngomong-ngomong Arab berarti jadi mau ngasupkan karena Injil. Hud, Soleh, karena 4 orang nabi ini itu berdarah asli Arab. Nah ibu, Arab waktu terdahulu itu terbagi menjadi 3 sebetulnya. Ada Arab Aribah, ada Arab Baidah, dan ada Arab Musta'ribah. Yang keempat Arab Gundul. Jadi ada 3. Arab Aribah itu sekarang sudah musnah Pak. Nggak ada Arab Aribah. Nah Arab Baidah itu Yaman kalau sekarang. Musta'ribah Arabnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu percampuran sebetulnya. Darah Ismail dan darah Yaman. Kan Ismail mah orang Palestina Pak, yang dibawa oleh Ibrahim ke Mekah. Nah dari Ismail nanti lahir Muhammad. Disebutnya dengan nama Arab Musta'ribah, Arab campuran. Pusing teh? Wis luar biasanya. Mantap ya. Bubar we naon. Oh kabeh ya. Nah, Arab Aribah ini Ibu untuk saat ini tidak ada. Nah, siapa aja yang tergolong Arab Aribah ini? Ya ini Ad, Samud, Jurhum. Jurhum ini nanti yang akan menikah dengan Nabi Ismail, suku Jurhum.
kemudian Tosem, Judais, Amim, Madian, nanti kaumnya Nabi Syuaib. Itu dari Arab Ari, makanya Syuaib kan Hud, Soleh tidak ada di Injil. Kemudian Jasim, Koton, Bani Yaktan dan lain-lain ibu itu masuk ke Arab Aribah. Sementara Musta'ribah nanti keturunannya dari Nabi Ismail. Makanya salah satunya Rasulullah. Ini yang bisa saya sebutkan Bu. Nabi yang asli Arab ada 4, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 nabi yang nanti turunnya darahnya asli Arab. Nah, Bapak Ibu, mulai dari Nabi Nuh itu julukannya Rasul. Tapi nanti ada juga yang setelah Nabi Nuh hanya disebut Nabi. Tapi sebelum Nabi Nuh itu Nabi semua. Saya ulang lagi Pak. Sebelum Nabi Nuh itu Nabi semua. Karena di dalam Al-Quran bahwa orang yang pertama kali menjadi Rasul adalah Nabi Nuh. Nah saya baca di hadis Ahmad Ibu, total Nabi yang diturunkan oleh Allah ke dunia itu 124.000. Dan total Rasul 314. Dari sebanyak itu Allah pilih hanya 5 yang mempunyai keteguhan hati yang luar biasa, yang disebut Nabi Ulul Ajmi, yang kita istilahkan dengan istilah mimin, bukan mumun, mimin. Ya. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh itu mimin. Tapi ibu jangan mengajarkan ke anak mimin, hati-hati. Kayak bisa anak ibu ngejawab siapa Nabi Ulul Ajmi, mimin. Kita disalahkan Bu. Dan itu mah alat untuk gampang menghafal aja. Nah Bapak Ibu, karena tadi di zaman Nabi Nuh sudah banyak penyimpangan tentang ibadah, maka Allah utus Rasul untuk mengembalikan lagi kepada keyakinan yang benar. Nah tugas para Nabi dan Rasul yang pertama adalah mengajarkan ke umat untuk mengenalkan siapa Allah itu. Ya. Sembah Allah itu. Dan untuk kemana kamu akan pulang? Untuk ke Allah. Itu diajarkan tentang tauhid. Nah yang keduanya Bapak Ibu, tidak ada satupun Nabi dan Rasul pasti mereka itu akan menerangkan tentang kehidupan akhirat. Bapak Ibu bisa dibuktikan di Nuh. Di surat Nuh, Nabi Nuh berkata, sembahlah Allah, aku takut kamu nanti akan diazab oleh Allah di akhirat. Semuanya tentang akhirat Pak. Paham Ibu? Rasul nerangin akhirat, apalagi itu ya. Nabi Isa, akhirat juga sama. Nabi Musa juga akhirat sama menerangkannya. Nabi Zakaria juga sama tentang akhirat sama Bu samanya. Ya. Nah ini tugas para Nabi. Nah Bapak Ibu, kaum Nabi Hud di dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan nama kaum Ad. Ad itu dulunya nama orang. Karena sudah besar maka disebutlah dengan nama bangsa, disebut bangsa Ad. Tuh Ibu, kamarinya dina sirik jadul Pak. Ngaos teh? Naon? Berhalana naon Bu? Baik tak pohon dege. Somad, somud, hara atau aya somad, somud, hada. Ya, itu berhala yang disembah di kaum Nabi Hud. Tetep eta teh copy paste dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kaumnya menyembah 5 pohon deui. Yang pertama Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Ya. Nah Ibu nanti ini kalau Ibu bisa menghafal di 10 hari terakhir, itu insya Allah Ibu akan mendapatkan ucapan terima kasih. Oh ayah ada parfum, ada nanti sajadah insya Allah, ada juga nanti sarung, ada nanti
Mau kena insya Allah. Nanti kita akan adakan lagi yang bisa jawab itu dapat itu. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menghafal, untuk nanti mengamalkan materinya. Insya Allah nanti di 10 hari terakhir kita di sini insya Allah ya. Nah apalkan lah, baik kita keluar eta soalnya ya. Ya. Insya Allah Ibu nanti kita 10 hari terakhir tanggal 21 ya kita mulai. Tanggal 21 kita mulai. Bukan itikaf sebetulnya, kajian menggapai Lailatul Qadar. Karena kalau itikaf Bapak Ibu harus 24 jam. Itu mah kajian menggapai Lailatul Qadar. Insya Allah kita akan adakan lagi. Ibunya siapkan, bawa jaket kalau kedinginan dan nitip. Bawa suaminya, Bapak juga bawa isinya kalau yang ada. Kalau yang tidak ada Aisan jangan coba-coba Aisan ngarental, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Aisan jangan macam-macam Aisan, tidak boleh nyewa. Ya. Ibu terus nanti kalau sudah itikaf Ibu jangan coba-coba Ibu keluar di tengah perjalanan ngaji. Kalau bisa sampai tamat. Saya tidak bertanggung jawab kalau Ibu ada yang menculik. Karena Ibu lagi lucu-lucunya ya. Jadi nitip Ibu sampai tamat insya Allah ya. Kita nanti di sini akan kajian sampai nanti tanggal 30. Tanggal 31 kita insya Allah akan melaksanakan Idul Fitri, tamat puasanya. Kita kajian loh malam 21, malam 22 sampai malam 30 kita full 10 hari insya Allah. Saya sudah siapkan tapi laptopnya hancur. Nanti insya Allah dipindahkan dulu ke sini insya Allah. Saya sudah siapkan 10 materi, yang satu materinya pun sudah ada yang 50 slide, ada yang 100 slide. Yang sudah saya bocorkan ke Ibu salah satunya, sabar itu indah, kapan indahnya? Nyasing sabar we. Itu ada ya, ini sudah saya bocorkan insya Allah ya. Ini lebih tidak akan mengulang materi-materi tahun kemarin. Masa etawai mual insya Allah. Kita akan yang baru terus biar upgrade ilmu ya. Siapa tuh? Kaum Ad itu sama Ibu menyembah berhala. Nah, di mana Ibu lokasi kaum Ad ini? Al-Ahqaf. Makanya di Quran ada surat kan? Ada surat Al-Ahqaf. Ada yang menyebutkan bahwa kaum Ad ini bertempat di daerah Al-Hijr. Ada surat Al-Hijr kan? Ada daerah bebatuan. Makanya awakna baradak Bu kaum Ad mah. Ya, tuh diperkirakan ini tinggal hidupnya 2400 sebelum Masehi. Jangan dulu dipercaya Bapak Ibu. Namanya juga prediksi, data ilmu mencatat Pak. Ya. Kita mah hanya menerka aja diperkirakan namanya juga ya. Jangan nggak usah diperdebatkan angka ini, bisa jadi liar. Kalau Ibu pengen tahu dengan detailnya, coba kan itu teliti ayeuna. Ya. Tapi kita yakini bahwa ini daerah Al-Ahqaf, bahwa itu ada di Al-Quran surat Al-Ahqaf. Nah, apa kelebihan dari kaum Ad ini? Ini dari Al-Quran Bu, ini Al-Quran. Kami telah melebihkan kaum Ad ini dari segi postur tubuh. Baradak Ibu, tak iya salah satunya. Ini salah satu Ibu kalau pengen tahu kaum Nabi Hud, kaum Ad, ini nih bertubuh gede tinggi ini. Nah ini Ibu kalau pengen, nah itu salah satu yang duduk itu Nabi Musa itu. Moses. Nah Ibu jadi kalau pengen tahu bertubuhnya tinggi gede Ibu. Ada dalam sejarah Ibu kalau kaum Ad itu kalau mau nyerang kampung itu cuma satu orang Bu. Beneran jong banag. Dia tah kumalon aing nyerenteng. Pan kudu rada update atuh. Dia aing geus tato kumalon aing nyerenteng. Sanu bisa nahan. Kumalon aing lapar. Jadi we dibuat podcast ke musimnya punya. Kan aya tatoan ya aing si tato kumalon aing nyerenteng. Nah ini sama Ibu. Kaum Ad ini Bapak Ibu, itu kalau nyerang itu cuma satu orang. Batu diangkat Pak, timpuk we eta teh Pak kaum teh. Itu. Makanya kata Allah seharusnya kamu itu banyak-banyak bersyukur kata Allah teh. Allah telah melebihkan kamu, kamu itu diberi kekuatan yaitu tubuh besar, tinggi gede, gunung tuar. Gunung dari tuar Bu dipahat.
Iya, jadi ya matangnya peninggalan Madain Soleh, karena Soleh itu sebetulnya generasi keduanya. Jongkung baradak bu, gunung batu dituar, dipahat jadi rumah. Di kita makan enggak bu, gunung batunya kan bukan gunung tapi jadi alamat, ya. Alamat gunung mana? Gunung Batu. Itu mah ada lain gunung, itu jalan itu. Tapi yang ini tuh, kemudian pandai membuat bangunan yang sangat tinggi. Ibu gagah. Ibu, saya tuh nggak bisa membayangkan, berarti orang-orang terdahulu hebatnya, arsiteknya, kemudian pola pikirnya, tapi kan ngebangun ibu itu kuat tapi kayaknya piramid juga luar biasa sampai sekarang. Kemudian Madain Soleh kalau ibu mau jalan-jalan nanti, ibu mudah-mudahan oleh Allah diizinkan, ibu diijabah, ibu silakan nanti menabung, mudah-mudahan oleh Allah bisa berangkat ya ibadah umroh. Nah kalau ibadah umroh dan nanti ada yang city tournya ke Madain Soleh, lihat Pak bagaimana itu orang-orang terdahulu membuat bangunan. Ya. Ini, Bapak Ibu satu di sore hari ini akan menerangkan 2 nabi. Nih bangunannya. Ini bangunannya. Ini sampai hari ini ada. Bukan Al-Ula, itu salah satunya Al-Ula itu. Ini Madain Soleh, memanjang dari Yordan menuju ke Madinah. Ya. Tuh. Ini sampai hari ini, Pak. Lihat. Apanya? Al-Ula, ya. Ada. Ibu, ini sampai hari ini. Ini manusia, Bu. Putih jangkung tuh. Jangkung, ini manusia tuh. Nah ini tempat nongkrongnya dulu, tempat ngopi. Iya, suka ada yang kumpul-kumpul Pak, musyawarah ada. Tuh. Iya makanya ini manusia tuh tinggali. Tuh, ini kita bisa saksikan untuk saat ini pun masih ada. Inilah peninggalan-peninggalannya bahwa Quran itu tidak bohong. Ini dulu ayeuna mah ibu pada di dia nginum di mana atau ayeuna mah. Dulu mah kan ada kehidupan. Ya, kalau sekarang mah kita hanya menyaksikan ini puing-puing peninggalannya untuk menunjukkan bahwa Quran itu tidak bohong, ada jejaknya. Ya, nanti ibu berdoa kepada Allah, kalau saya dulu punya cita-cita waktu kecil, ya Allah, saya mah nggak apa-apalah, ya Allah nggak ke Korea juga, nggak usah ketemu dengan Lee Min Ho juga nggak apa-apa, Pak Jisung, Sung Ho, Kim Jong Un juga nggak apa-apa. Tapi saya tuh pengen saya punya uang itu jalan-jalannya itu ke tempat-tempat yang diabadikan di Quran. Misalnya ke Yordan, di sini ada ini. Makanya karena saya keterbatasan biaya, ibu karena suka mendengarkan di orang-orang yang berangkat. Pak, setelah ke sini nanti cerita ke saya. Ustaz di sana ada gini, saya dengerin, karena saya tulis. Saya mah dapat ilmunya itu dari mereka, karena mereka yang dikasih oleh Allah lebih hartanya. Dan saya itu mendengarkan dari mereka, tulis gitu aja. Nah bapak mah kelebihan berat badan tuh ya. Kalau ibunya punya kelebihan uang silahkan berangkat ke sana ya. Ya kita nanti kita cerita. Kita ulang lagi Bu ke sana ya. Nah. Ini barusan apa ya? Jadi kelebihan kaum Ad itu adalah kuat, kemudian tinggi besar. Nah, namun mohon maaf Bu, di dalam sejarah hanya ini anu baradag awak mah selain bangsa dari Nabi Adam. Mohon maaf. Nabi Adam pangluhur apa mau bisa ngelehkeun? Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 30 meter. Ulah dibayangkeun. 30 meter. Makanya kata Rasulullah nanti ada hadis siapa? Pan Nabi Adam tepa ketika diciptakan itu langsung jadi Nabi Adam. Allah ambil tanah sedunia, di mix, ini hadis Bukhari Pak, di mix digalokeun Bapak Ibu teh jeung kenteng teh sepupu teh Pak. Jeung kenteng guci teh sepupu teh. Digalo Pak kalau teh. Nah, maka Nabi Adam itu dibentuk.
Nah setelah dibentuk itu kan di Al-Quran aja, Allah biarkan dulu. Maka iblis berkeliling. Oh iya makhluk anyar teh itu. Dan iblis sombongnya apa Pak? Nu kieu mah moal bisa nahan hawa nafsu nu kieu mah. Itu sombongnya Pak. Nah maka nanti kata Allah kami tiupkan ruh. Ditiup apa kata Allah? Adam berikan salam kepada malaikat dan kepada makhluk yang lainnya. Dan dengarkan bagaimana mereka menjawab salam kepada bunda nanti buat anak keturunanmu. Dan suatu saat ketika masuk surga itulah ucapan yang pertama kalinya. Assalamualaikum. Makanya malaikat kan assalamualaikum. Ayat nu kitu na Quran? Ayat surat Al-Jumar. Kan ibu non masuk surga. Assalamualaikum wahai para penduduk surga. Lebet, lompatan henteu Pak. Bapak nanti sesuai dengan kapling-kaplingnya, sesuai dengan istana-istananya. Nah, Bapak Ibu Nabi Adam kapungkur dicipta. Makanya kata Rasulullah, karakternya pun berbeda-beda. Karena tanahnya pun berbeda-beda. Ada yang hitam. Makanya kan ada kulit yang kehitam-hitaman, ada yang kecoklat-coklatan. Termasuk kata Rasulullah nanti dari watak pun itu watak berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang pertengahan, ada yang lembut. Makanya aya nu sok pasea wae tah tina tanah sengketa baheula teh. Nu pasea wae mah eta teh tanah sengketa. Tah lamun anu sok kana sopi nu kitu mah eta mah tanah abang baheula teh. Ibu aya suami ibu nu tara ngobrol teh. Diem, tah eta mah tanah kuburan baheulana. Aya dia anu sok gampang kasinggungan teh. Tah eta mah tanah longsor ibu. Ya pada tadi nusuk tanah sopi lajada mah tanah abang gitu mah ya. Bapak tanah naon Pak? Tanah liat benar. Bapak mah diomongan teu nurut wae eta tanah liat teh nu kitu Pak. Bapak singsinan ku neraka teu sieun, iming-iming ku surga teu kabita tanu kitu tanah liat teh, Pak liat jelema anu kitu teh. Nah, saya ulang lagi ya Bu. Ini Bapak Ibu Nabi Hud ini punya bangsanya seperti ini. Kuat Bapak Ibu. Nah, tuh. Apakah kamu, nah Bapak Ibu ini paling keren mah. Tuh. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat untuk kaum Ad, yaitu penduduk Iram? Tuh. Bapak Ibu kalau Bapak Ibunya tadi penasaran mah. Nah, Allah nyebutkin Iramnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini yang tadi saya cerita bahwa peneliti dari Arab mengeluarkan jutaan dolar untuk meneliti di mana kota Iram ini adanya. Dibongkar Bu tanah meletek keluar. Oh iya, dan yang paling keren Bu, ternyata ada serpihan-serpihan Pak, ada batu, ada peninggalan, tulisannya apa? Kami diperintahkan oleh Hud untuk menyembah Allah. Itu Pak kalau di Indonesia kan mah. Oh benar tuh. Tah, siapa Iram ini? Kenapa jadi urusan dengan Nabi Hud? Dicek ke atasnya tadi kan bahwa Iram punya anak. Oh deh kira. Tuh nya cawige. Nu kahiji Aus, nu kadua Apar cenah geura ya. Aus dan Apar. Aus dan Amir. Aus ke sini. Aus apa Bu? Ad, kaum Ad. Berarti ti Iram, bani bener Iram teh aya tuh. Kaum Ad tuh ya. Nah, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun oleh suatu kota di suatu kota ini seperti itu di negeri lain. Berarti Quran hebatnya menceritakan ya baheula eueuh nu kieu tadi mana-mana ge hanya aya di daerah kota ieu. Tuh, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan teh, dasar manusia punya diberi kelebihan teh bukan untuk bersyukur, tapi justru dia malah menyombongkan diri. Kemudian menganggap bodoh Nabi Hud dan menentang ajab Allah. Iya, nganggap bodoh. Hud, aya maneh naonna sih nyaram ka urang kan aku teh tahu kamu teh tiba lagi ya keleutik ge apal urang teh kamu teh. Kan Bu, Hud teh saudaranya dia. Aku teh tahu kamu teh leutikna ayeuna kamu ngaku-ngaku nabi jeung Tuhan, nabi jeung rasul. Terus naon mujizat kamu? Naon Bu mujizatna? Hud mah awakna badag tadi punya kekuatan yang hebat. Tuar gunung oge. Itu Bu yang saya bacakan dari hadis-hadis Rasul bahwa lawan ibu ngupingkeun mah cenah ustaz aya mujizat Nabi Hud naon? Da teu aya ka Nabi Soleh kayak onta teh aya. Hud mah diberi kelebihan teh ini fisiknya kuat. Ya,
terus hulak. Hulak. Ya, kuat bisa jadi oh, Nabi Hud hulak bisa gitu. Ya. Tapi ternyata benernya punya jalmi mah lawan dikasih kelebihan teh bukan tamah naon. Bukan tambah bersyukur. Ibu cenah ilmu ibu juga ilmu naon Bu? Lawan berilmu. Tah cek hadis mah padi teh butut. Butut cek hadis mah. Ilmu padi mah lamun geus ngaruntut itu kata hadis mah. Lamun Rasul menggambarkan iman seorang muslimah bukan ku padi, ku korma Rasul mah. Korma mah kieu deui atau juga alang-alang dina hadis mah. Kadieu katebak angin kadieu deui, tapi dia tidak pernah jeung akarna. Sementara padi temu moal hudang deui. Gitu. Nanti ini mah adanya di Sabar Itu Indah, tungguan weh. Dibocorkeun ya. Itu. Nah, kuna ibu menganggap bodoh karena Nabi Hud. Kemudian setelah itu ketika diajaran, hayo jangan nyembah Tuhan selain Allah. Allah naon atau terpenting tetap ya. Jadi di terdahulu juga orang-orang yang kaya raya itu nanti di Quran. Orang kaya raya itu sebetulnya tidak akan menerima, Pak. Itu karakter wataknya dari awal. Kenapa? Nah, biasanya dia nyuruh, sekarang mah disuruh. Nah, makanya ibu, kalau ibu orang kaya raya dan ibunya bisa disuruh, itu teh luar biasa Bu, legowo hate. Da biasana moal narima. Kawas abi ngobrol jeung Airsan, ngobrolkeun tentang usaha. Bener ki susah dramat ngobrol naon atuh. Urang pelaku pelaku usaha mah sarahmat mah sebagai maca kitu. Ada lain kieu usaha mah aya usaha jeung abi pinter saha? Nya tuh nyata kitu atuh. Abi mah apa usaha? Abi mah terima bongkar tidak terima pasang ayeuna mah. Itu makanya Nabi Hud juga sama. Kamu teh naon atuh apa tiba heulana tuh ya bantangna moal nerima. Kata Nabi Hud, aku ini utusan Allah. Kamu teh serah nyembah ieu teh teu narima. Takut kena ajab kamu teh. Mana kadiekeun tah ieu ajabna. Tuh. Maka ketika mereka melihat ajab dari Allah berupa awan. Tah Bu, ieu ke Rasul ningali ge. Bu, Rasul teh pernah ningali awan ke tingali. Rasul teh lagi jalan terus awan teh hideung atoh teh Bu? Atau haik naon? Misalnya ibu teh lagi kemarau, lihat awan hitam, aduh asik, bentar lagi Rasul mah teu kitu Pak. Rasul mah langsung kieu, pas ningali awan hideung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitulah bahasa orang mah Bu. Terus ngadoa, ya Allah, aku belum. Aisyah berkata, Rasul kenapa Anda berdoa gitu? Itu mah hujan. Lihat kata Rasulullah, enggak. Aku takut ini awan yang pernah terjadi ke kaum Ad. Tuh geningannya. Kan kaum Ad kayak Bu atoheun. Ketika mereka sudah kemarau panjang, datang awan hitam, dianggapnya naon? Atoh teu? Atoh awan bentar lagi. Ternyata awan itu enggak berubah jadi hujan, justru mulak Bu kieu tah, muter. Engke tinggali itu. Tuh. Berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan saya tunggu-tunggu, ternyata bukan. Ingat, tapi awan itulah ajab yang engkau minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung ajab yang pedih. Lihat Bu, dina Quran mah kaum Nabi Hud mah diputar ku angin 8 poe. Tah kieu. Muter we terus pakai. Terus kieu. Kaumna diputar ku angin enggak aya na Quran, diputar kieu terus kieu muter anginna. Tapi ka pluk murag tinggal tulangna. Ini Quran loh Pak. Diputer ku angin kieu can eureum mah kitu we. Terus kieu. Muter anginnya topannya gitu muter terus. Tak ketika angin itu berhenti, pluk. Itu kata Rasulullah, kata Quran, mereka itu seperti kurma yang dikupas tinggal sikina. Dagingnya coplok Pak kabeh, tinggal tulangna. Itulah kedahsyatannya Bu. Baheula mah ajabna langsung kontan. Kebayang Ibu? Makanya kalau aya awan hitam Rasul Rasul itu kan mau hujan. Aku takut iya awan teh yang pernah terjadi di kaum Hud. Itu kaum Ad tuh. Dan juga tuh ceritakan kisah kaum Ad ini. Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan dan tidak membiarkan suatu yang dilandanya, bahkan dijadikan seperti bubuk Bu.
Tah engke orang-orang soleh yang ikut dengan Nabi Hud akan bergabung dengan kaum Nabi Soleh, disebutnya kaum Samud. Makanya Samud disebut generasi Ad kedua. Itu udah deket eta teh Pak. Engke aya na Qur'ana dina Al-A'raf eta teh ya. Lanjut Bapak Ibu tuh. Tuh aya kata Quran tuh seperti kurma aya. Tuh, yang Allah menimpakan angin kepada mereka sebanyak 7 malam 8 hari tadi kan. Pat aya da Quran. Diputer Pak. Kieu teu eureun. Langsung 7 malam 8 poe. Tuh ditulis oleh Al-Qur'an. Menunjukkan emang sakitu. Can eureun we Pak. Eta angin can 7 malam 8 poe mah berarti poe heula eta teh. Poe heula terus peuting gitu tuh. 8 poe 7 peuting gitu ya teh. Kieu we terus Pak. Can maot mah terus we. Terombang-ambing can maot gitu terus. Geus maot sadayana mohon maaf apanya termasuk banjir Nabi Nuh. Dalamun can maraot mah eta banjir moal surut Pak. Da janjina ge kudu maot kabeh. Pak Nabi Nuh mintana ya Allah musnahkeun sadayana. Ke geus musnah kata Allah eureun caina. Makanya lamun can musnah mah Pak moal eureun banjirna ge. Pan kata Allah, "Hei langit, berhenti. Hei bumi, telan." Keren ya kata-katanya. Henteu kieu, "Hei piceun ka Pangandaran," teu kitu. Bapak Ibu, punten nya, Bapak Ibu pernah penasaran teh kana Quran? Bahasana kieu. "Hei bumi, telan airmu. Hei langit, berhenti." Aya kata-kata telan dan sekarang Pak diteliti para ilmuwan dia pernah ngebor air Pak, ngebor tanah ke bawah ngebor sampai kedalaman berapa ribu meter ke bawah, ternyata kata si peneliti disinyalir Pak, ieu air adalah air purba tuh sebutna ge. Air purba, kenapa? Ini air bukan yang air hujan sekarang-sekarang, diprediksi ini jutaan tahun yang lalu airna teh. Diprediksi kayak iya air dengan debit yang sangat tinggi itu jangan-jangan ini yang pernah terjadi di alam bumi ini yang banjir hebat mah Nabi Nuh. Nabi kadinya Pak prediksi nage batur mah Nabi kadinya Pak. Kenapa? Karena mereka beranggapan banjir Nabi Nuh itu kata-kata di Al-Qur'annya hei bumi telan, bahasa lagi telan bukan buang. Orang mana teunya Pak lah bodo amat buang jeung teu buang ge. Nu penting mah seep sadayana jalmina. Henteu Bu, orang lain mah mikir kelah kata-kata yang digunakan ku Qur'annya telan. Telan berarti lep aya di handap. Termasuk Bapak Ibu yang korun, kan kata-katana hosab. Pahosabna, maka kan hosab mah Pak gerhana atuh. Kenapa Allah enggak kini musnahkan teu kitu Pak? Kata-kata yang digunakan pahosabna, maka tenggelamkan. Kenapa bahasa artinya jadi tenggelam? Karena kata-kata gerhana itu kieu Bu, kan itu bisa bumi ya, katutup kan. Nah setelah katutup bisa kubayangan kan ya, itu kan normal deh, seolah-olah naon, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kan. Takornya itu ketika ditenggelamkan Allah, ke bumi itu seolah-olah nama korun dan hartanya tidak ada Pak, tidak disisakan satupun. Atau minimal atau senal korun atau enggak Bu. Kata Allah enggak layak ya orang yang seperti ini ada di bumi meskipun sedikit hartanya udah tenggelamkan semuanya. Hei bumi belah Pak, lep tanah. Ibu pengen teh iya harta korun. Ibu nanti ke Afrika, ibu silakan gali we tanah eta. Berapa Bu? 7 lapis bumi. Da langit ge pan kata Allah belahkeun kana tenggelamkan. Orang-orang melihat, ih si korun jeung orang-orang kepercayaan, kok tenggelam ke sana tidak ada yang menolong. Barulah orang-orang sadar, ya Allah enggak cukup, ya Allah cukup, emang terus kieu. Kan ada orang Pak, ada orang-orang sebagian, duh ya Allah si korun nih keren-keren teuing, aku teh pengen atuh. Dan cek orang ini teh, cek orang soleh, enggak udah, kamu ibadah aja udah cukup. Nah ketika si korun ditenggelamkan, orang ini berkata, ente jadi ya Allah teh cekap kieu. Aya anak surat Al-Qasas Pak. Ya ge sami tuh Bu, muter ya angin kieu tahu terus. Setelah itu, tuh bergelimangan saat tunggul kurma yang telah kosong, lapuk Pak. Seepkeun kalau sadayana. Nah Bapak Ibu, dulu mah kitu ngalawan ka Nabi beres. Ngalawan ka Nabi beres. Ngalawan ka Nabi beres. Atos kapungun mah kitu Bu. Ayeuna mah diantepnya ku Allahnya.
tenang, justru sieun aya nama diantepkeun teh. Ya. Tuh Bapak Ibu. Dan ketika ajab kami datang, kami selamatkan Hud. Berarti selamatnya. Selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari ajab yang berat. Itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa. Penguasa ada ayat tetap Pak. Penguasana nurut kadinya. Nah, yang sewenang-wenang lagi durhaka dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia. Di dunia hancur, di akhirat hancur. Nah, ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka, sesungguhnya binasalah kaum Ad itu kaum Hud itu. Nah, Bapak Ibu, tah orang-orang soleh nate Pak, kemudian dia beranak pinak, bergabunglah dengan yang tadi, yang anaknya Iram sebelah tadi. Saha? Amir, Amir. Apa tadi? Aus jeung Amir. Oh di wae Ibu. Iya teh di jero masjid keneh Ibu ieu teh. Heeh ti tari abi Ibu geus kieu geus kerang ya. Buka deui. Geus poho deui wae. Pan ieu teh tadi anu soleh teh ieu. Anu soleh pan anakna 2 tadi. Maka bergabunglah ka dieu tah. Luk yang gitu atuh. Tartos. Tak kieu teh Bu, dina anu kaum Nabi Hud teh bergabung saroleh marawat punya anak keluar jalur deui. Menjadi suatu bangsa namina Samud. Tah lamun ieu piramid ieu mah panjang ieu mah. Nanti aya anu 8 orang teh. Kade ulah ngomong 9 naga ieu. Aya na Qur'ana Ibu. 9 orang yang merusak aya. Tapi waktunya seep tuh. Pan kamari ge protes setengah genep di kamari. Hayang balik. Oh ini mah hujan, pada hujan. Ngamari ngamuka bubar gitu kamari teh. Ya ai cek abi mah mangga wae. Lanjutkan ulah. Ya sok we sorangan di dieu. Cana. Kita lanjutkan ya. Siap ya. Nah Ibu itulah akhir dari kisah Nabi Hud, sengaja itu pendek dah, di Qurannya juga pendek. Saya sengaja tidak memakai apa-apa, takutnya jadi melenceng kemana-mana Pak. Ya, di Quran kan menjadi sejarah, jadi tambahan ku bumbu-bumbu, akhirnya jadi kacau Pak jadi tepugu. Ya. Nah Bapak Ibu inilah kisah Nabi Soleh. Kalau Ibu pengen tahu itu diabadikannya ada di Quran surat Al-A'raf. Dari mulai 73 sampai 79. Kemudian dari surat As-Su'ara ayatnya 141 149 itu kisah Nabi Soleh itu. Al-Hijr dari 80 sampai 84. Kemudian surat Hud dari 61 sampai 68. Al-Isra 59, Fusilat 17 sampai 18, An-Naml surat semut dari 45 sampai 53. Nah Ibu yang surat An-Naml itu yang 9 naga. 9 orang ada bisa salah paham ya, bukan 9 naga bisa jadi masalah. Ya 9 orang. Kemudian Al-Qamar nanti 23 sampai 32 dan surat Asam. Ibu katalar wasamsi. Ada enggak kata-kata Samud? Wasamsi waduhaha wal qamari. Nah nanti di sebelum ujung ayat kan ayat. Naon Bu? Masa udah lagi. Ayat itu Samud. Ayat. Kemudian surat Ibrahim ada. Ini loh Bu yang saya rangkum itu kisah Nabi Soleh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 10 ya. Ada 10 ayat yang menerangkan, 10 surat menerangkan tentang kaum Samud. Nih. Bapak Ibu, Soleh
oleh Allah diulang di Al-Quran sebanyak 9 kali. Tapi tadi Hud 6 kali. Oh 7 ya. Yang paling banyak Musa nanti. Ini udah ya tadi ya. Saya tidak akan ulang lagi. Udah? Udah ya? Siap. Nah ini Bu, udah tadi? Udah tadi? Udah sama asal usul makia. Nah Ustadz, umurnya berapa tahun? Ini Bu bisa ratusan tahun, hati-hati. Untuk iya generasi pindah kadinya, halo bro, untuk itu Bu. Untuk iya manu soleh, udah awal nama soleh lah. Soleh, ganti beberapa generasi, baru belok, tak gitu tuh. Lantas langsung juga pindah kadinya jadi ente ya. Imbang. Tah, Ibu di zaman Nabi Soleh juga tetap we da ieu wae. Dapat ieu nu ngancurkeun negara mah syirik rububiyah, syirik uluhiyah dan syirik asma wa sifat Allah. Rububiyah mah berarti menganggap ada selain Allah pemberi rezeki. Kalau uluhiyah mah menganggap ada yang lain disembah selain Allah dan ada yang meramal bahwa kehidupan yang akan datang seperti ini, itu uluhiyah dan itu asma wa sifat Allah. Ibu tidak cocok di air, ada lain lauk bener lagi. Nah kayak gitu tuh. Anda tidak cocok di udara, ada lain manuk gitu ya. Ini garis tangan nu kieu lima usad mah lain tipe nu beunghar. Emang kudu mah tak garis tangan nu beunghar mah kieu nyalah kumaha maneh we. Itu Bu. Ibu aya nu gitu kan garis tangan menunjukkan teh aya Ibu. Garis tangan ieu mah beunghar ai cicing di imam angre. Nah itu ya. Ieu teh ya tetep di urang aya kan percaya gitu? Aya ya. Ini juga udah. Ini Bu tuh. Tetep dah sama Ibu ya. Kaum Nabi Soleh ge kaum Samud adalah penyembah berhala. Nah, ini hampir mirip. Yang tadi mah Al-Ahqaf ini mah di daerah Hijir. Tadi Hijir itu di daerah Bukit Hijir kan babatuan atuh. Tuh. Nah, Ibu lihat, ayeuna orang cerita ieu agak panjang. Nah, Bapak Ibu lihat. Ketika Bapak Ibu Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya yang bernama kaum Samud. Nah, ternyata Ibu di kaum Samud itu dulu ada orang soleh. Ieu mah hadis Pak ieu mah. Bahasa Arab, kan orang Arab. Ya. Arabnya cuma Arab tadi Arab Aribah. Oh deui ya. Aribah dan Arab itu ada 3. Arab Aribah, Arab Baidah, Arab Musta'ribah. Nu kaopat Arab. Karena gini dia kayaknya can bubara wina ge. Nah, Bapak Ibu, kapungkur ada pemimpin orang soleh. Nurut ieu mah kapungkur ka Nabi Soleh nurut ieu mah. Yang bernama Junda bin Amr bin Mihla bin Labid bin Jawas. Ini nu nerangkeun nu keren Rasul Pak. Ieu Rasul teh apa? Dulu cenah aya anu nurut ka Nabi Soleh. Tah namina teh Junda cenah gitu eta teh. Pemimpin orang soleh baheulana nurut. Nah, apa kelebihannya Bu? Allah berikan tuh kekuasaan yaitu kaum Samud itu khalifah setelah kaum Ad. Jadi ketika dimusnahkan kaum Ad, Allah jadikan Samud itu penguasa agung Pak Sami. Yang keduanya Allah berikan negerinya aman. Tuh ayat nanti di Quran itu mah. Negeri aman, kemudian kebunnya luar biasa dan mata airnya pun curcor di mana-mana. Nah, yang berikutnya dia mempunyai keterampilan itu memahat gunung. Tadi gunung tadi kan itu ada. Itu memahat gunung menjadi rumah-rumah dan istana. Itu ada di Quran surat 73 sampai 79. Bapak Ibu, yuk kita cek dulu. Siapa yang mau baca? Pahmi, baca Mi. Quran surat 7 ayat ini pakai mic. Ayat 73 sampai 79.
Intinya aja Mi, Arabna bisa sarieun Mi. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, jangankanlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad. Nah, khalifah setelah kaum, berarti Samud teh generasi setelah geuning aya geuskeun. Dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu didirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sampai 79 udah. Sampai 78 mah terus gini nih. Terus lanjut. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Soleh Rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang Rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimbangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Oke, tapi subur Mi, jadi kalau yang memahata barusan ada ya. Ini kan ulang tuh, sama kayaknya. Kan Allah telah memberikan kepadamu keterampilan memahat gunung udah ya. Negeri subur Mi, kita buktikan apakah benar kaum Samud itu dulunya subur. Buka Mi. Quran surat 26 Asy-Syu'ara. Ayatnya 141. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Sampai tamat nih 159. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta suatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Semua tuh para nabi gitu ngomongnya, imbalanku hanya dari Allah. Terus, apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air? Tuh, dari kebun-kebun dan mata subur buat terus. Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. KBG ngomong gitunya, Kak Rasul gitu teh. Muhammad mah orang yang terkena sihir atau dia sendiri yang penyihir. Akhirnya hampir mirip kalau sadayana gitu Bu. Tos cekap. Nah Ibu, ini kan udah cenah kaumnya menyombongkan diri, ayah. Kemudian tadi ada menyembelih onta tadi, ada, oke. Terus menentang tuh, buktikan ancamanmu jika kamu kata Nabi Soleh, pek bersenang-senang tilu poe. Tilu poe iya mah Bu. Jadi pas dipencit ontana, kata Nabi Soleh, aduh cilaka iya mah. Kata kaumnya, sok kadikeun ancaman mana? Kata Nabi Soleh, silakan kalian bersenang-senang, bersukacita tilu poeun. Dina sejarah mah aya ian Bu eta teh. Di hari pertama wajahna teh koneng. Koneng ieu teh teu sadar, koneng. Hari kedua merah bareureum Pak. Hari katilu hideung. Iya, itu Bu. Tatos kitu langsung oyak.
guru datang guntur, jeger, gempa di mana-mana itu. Tos cukup sakitu. Acan ibu lami keneh. Nah iya nu resep nama tuh. Unta betina yang keluar dari, nah ini mah teka-teki ibu. Jadi kayak gini, kalau ibu mau bercanda ke anak. Sayang, mama mau cerita tapi lewat Quran, mau jadi teka-teki. Sebutkan 5 makhluk yang tidak keluar dari induknya. Nah ini bisa jadi soalnya. Yang pertama yaitu Adam. Adam itu kan bukan keluar dari induknya, itu langsung di Allah. Yang kedua Hawa. Yang ketiga yaitu ini unta Nabi Soleh yang keluar dari batu. Yang keempat domba Ismail. Langsung di Allah. Yang kelima ular yang keluar dari tongkat Nabi Musa. Tuh Quran semua. Imam mah pinternya nang niron tuh. Baik atuh cenah, baik atuh. Nah, Bu unta betina, jangan unta lagi unta betina bukan unta jaluk bukan ya. Nah, pan ini Bu awalnya ya tahunku tahu nggak aku teh? Iya tahu, aku teh tahu kamu dari kecil Bu. Bu mohon maafnya kalau soleh mat tileletikna geus diurus. Lamun urang makilah abi atau tileletik di dia. Tah, misalnya ku ajatnya geus kaciri, iya budak ieu pintereun ya 3 detik. Contoh ulah protes contoh. Kemarin Ibu ngobrol saya dengan Aisyah dengan Aparhan itu tadinya mau dimasukkan ke akte keluarga, mau diganti jadi Rahmat Serpia itu ngomong nanti. Cuma saya menolak Pak, karena udah ada yang masuk. Iya nu masuk nanti ya pajar. Iya matangna. Nah ini. Kemarin saya udah izin ke Mami udah mau masukin. Ustadz jadi penasehat gitu ngomong nanti Bu. Nah ini pembelaan. Ya. Bener ya, jadi nggak jadi ya. Ya kata saya teh, udahlah Mi nggak usah lah, udahlah Rahmat Wahyudin aja nggak apa-apa ya. Itu udahlah, saya ngalah aja ke pajar aja yang jadi serpianya nggak apa-apa kata saya gitu ya. Nah Bapak Ibu, nah itu Pak Nabi Soleh itu dari kecil sudah diurus. Kaumnya udah tahu, iya budak pinteran ya. Apa kata kaumnya? Aku akan jadikan ia budak namun segede pemimpin aku. Itu ada di Quran itu mah. Aku akan jadikan bahwa budak itu kayak namun segede jadi pemimpin aku. Da geus kaciri pinter aja gitu. Ai geus gede bener Ibu. Malik ka manehna. Aku ini utusan Allah. Cek ieu teh. Ih, kamu teh salah disakulakeun teh ku urang kamu teh. Nah kamu teh jadi nasihatan urang gitulah. Hampir mirip Firaun atuh ka Nabi Musa. Kan diurus kan? Ai geus gede kumaha? Kata Allah teh, Musa datang tuh ke bapak anjeun, bapak nu ngurus, lain bapak asli kan nu ngurus ayeuna mah. Tuh ceramahan dia sudah melampaui batas tah Nabi Soleh gitu Bu, 3 detik diurus, di modalan, geus gede ditanya ceramahan, sok kebayang telun gitu. Dan itu teh paling berat. Ya kan? Nabi Muhammad ke Abu Thalib, ke Abu Lahab itu beda lagi ieu mah kan seolah-olah jadi bapak anak pisan atuh. Nah, babi teh haram. Siap teh, urang diberian we duit, ngomongkeun babi haram, kan sok ngadahar babi. Bapak puntennya, ieu teh babi teh halam ieu teh. Kan nggak berani atuh Bu, iya mah tah berani kieu, ih kamu teh kurang ajarnya diurus leutik jadi malik kieu gitu Bu Nabi Soleh teh. Nah, kata Nabi Soleh, saya utusan Allah. Kata kaumnya kalau benar kamu itu utusan Tuhan, apa bukti kamu? Terus kamu pengen apa? Sok mana nu ajaib kadiekeun gitu, lamun bener teh utusan Allah masuk ajaib. Kata Nabi Soleh, emang pengen apa? Ya sok naon we. Tuh lihat batu. Maka Ibu dengan izin Allah batu teh langsung cek keluar gitu enggak. Dina sejarah mah ngabadagan Pak batu teh. Ngabadagan teh. Allah izinkan itu akan keluar unta cenah gitu. Tapi pepeje, lalu eta unta keluar jangan disakiti, bener jangan dibunuh, tapi biarkan dia hidup di alam. Dan kalau dia ingin minum, biarkan selalu minum. Tapi nanti silahkan ambil manfaatnya. Ditakol batu teh Pak, tok, bray, keluar onta lempang, tak acang anakan. Pani bapakna di dia kan Caliweur susah. Caliweur. Aduh aing pejet petik air sore aing. Nah itu Bapak Ibu acan anakan acan. Dina sejarah apa acan jadi acan. Hiji keneh.
Nah kemudian Bapak Ibu tako keluar onta, biarkan kata. Benar si onta ini aneh, nginumna itu luar biasa, gitu lah. Mata kurang masuk, ulang minum juga onta atuh, dah bu saya. Onta ini, tapi kalau dia berubah jadi susu, kata Nabi Soleh silakan manfaatkan. Itu bu, mohon maaf si susu unta itu cukup untuk satu kampung. Tadi kita mau mujizat atau sok ambil minum, tapi tetap meskipun kita melakukan kebaikan bakal aya jalami anu teresepen mah. Tah ieu rumus. Nah, ini akan dibahas di minggu depan tuh saya faktosna. Ya, sip, karena ibunya habis takutnya ada yang jauh jaraknya ya, harus siap-siap menyiapkan makanan. Sip. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan dan saya diizinkan oleh Allah masih hidup di minggu depan, kita akan melanjutkan ini. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.